Ya, Shalom. Selamat bergabung di Youth Talk DPA GBI DKI Jakarta. Iya. Wah, ini Kak Pin kan sudah standby nih untuk bergabung malam hari ini. Kita akan bincang-bincang sebuah topik yang menarik sekali bagi anak muda, ya, tentang mengapa orang tuaku tak memahamiku. Tentunya malam hari ini saya nggak sendiri, nanti ada speaker kita yang akan bergabung, yaitu Kak Pinkan Margareta, ya. Oke, kita tunggu beberapa waktu. Shalom, Kak Ivan Budiman, ya. Shalom Kak Robisun Hendro, ada Kak Yerda. Wah, ini luar biasa ini. Sudah pada bergabung. Kak David, wah sudah bergabung juga. Shalom. Om Poltak, wah gimana nih Raja Minyak nih, Raja Minyak nih, Om Poltak nih. Shalom Kak, sehat selalu ya Kak ya. Luar biasa. Oke, selamat bergabung juga Brian Roy, Kak Brian Roy, Kak Robi atau Kak Poltak nih, dua-duanya sama ya. Wah, salam juga Pak KPD kita, Ketua Pengurus Daerah DPA DKI, Kak Fani, salam. Oke, saya akan memasukkan Kak Pinkan nih. Mana nih Kak Pinkan ya? Shalom Kak Ira. Shalom Kak, hai hai hai, apa kabar? Wah, luar biasa nih. Oke, Sehat-sehat Kak Ira ya? sehat. Kita terakhir ketemu kapan ya Kak? Kayaknya udah 2 tahun lalu kali, 3 tahun lalu. Kita sudah 3 abad kayaknya Kak ketemu. Lama Sudah 2 tahun lalu mungkin kita nggak jumpa ya. lama, rasanya Waduh, lama gitu Kak. iya nih. Atau waktunya yang cepet banget ya, waktunya nggak berasa. Iya Kak, waktunya mungkin cepet banget ini ya. Betul. Senang sekali nih kami dari DPA DKI boleh kedatangan tamu Kak Ira ini. Boleh sharing-sharing nih. Saya juga Eh, senang diajak Kak Yada. Ini shalom Pak KPD nih Kak. Pak KPD kita lagi punya Pak Kak Ira nih Kak. Oh, Shalom Kak Ira itu. siapa Kak Fani ya? Kak Fani Kak kan? Fani, Kak Fani. Iya, Iya iya, Kak Fani. iya. Hai Kak Fani. Iya, Lama amat 3 abad. sama amat 3 abad. Aduh. Oke Kak, Ya, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang, kita akan mulai dengan doa dulu ya Kak ya. mari Kak, silakan. Oke, baik. Kita akan berdoa. Saya bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berjumpa bersama-sama di live Instagram Youth DPA DKI. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau belajar tentang sesuatu hal demi kebaikan kami dalam berkeluarga, biarlah kami boleh memahami, mengerti, dan kami menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih mengurapi hambamu Kak Ira, Kak Pinkan yang akan menyampaikan firman, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami, ya kami boleh memahami dan kami boleh berdiskusi bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, urapi hambamu dan berkati setiap umatmu yang menyaksikannya. Haleluya. Amin. Iya. Amin. Oke, sobat muda, youth dimanapun berada,
yang saat ini bergabung di akun Youth DPA GBI DKI ya. Masih dalam rangkaian Youth Talk ya. Ini seri yang ke-8. Kebetulan bulan ini bulan keluarga, dan dari awal bulan kita sudah sama-sama belajar beberapa hal tentang keluarga. Dan kali ini sesuatu hal yang menarik dari perspektif psikologi tentunya, karena tamu kita ini seorang yang sudah melalang buana dalam dunia psikologi ya. Ini namanya Kak Pinkan Margareta, tapi saya bingung, saya biasa manggil Kak Ira, Kak Pinkan. Boleh. Ini mau dipanggil apa, Kak? Kak Yada nyamannya apa? Ira boleh. Oke, ya. Kak Pinkan Margareta ini adalah seorang dosen di Ukrida, Kak ya, di Fakultas Psikologi ya. Ya, dan kemudian juga memahami betul dalam psikolog, sebagai psikolog untuk anak dan remaja, serta sebagai narasumber dan konselor di Focus on the Family Indonesia, dan juga sudah melalang buana sebagai guru sekolah minggu pelayan anak tentunya ya Kak ya. Luar biasa sekali. Ya, ini selamat bergabung juga. Ini ada Kak Putra ya, ada Ibu KPD ya, ada Kak Arnold Bolang. Oh, ini suami Kak Ira ini bergabung. mendukung istri gitu. Wah, luar biasa ini ya. Ada Kak Esra Aqua ini ya. Wah, luar biasa. Oke, Kak, tadi kita sudah mulai dengan doa. Nah, sekarang silakan Kak Ira untuk menyampaikan sesuatu dengan topik kita, yaitu hari ini kita akan membahas tentang mengapa orang tuaku tak memahamiku. Nah, begitu Kak ya. Jadi silakan Kak Ira boleh menyampaikan sesuatu. Oke, Kak Yada, terima kasih. Pertama kali saya mengucapkan apresiasi ya, karena diundang lagi di keluarga GBI, begitu ya. Rumah saya juga, waktu saya di Bandung, jadi di Bandung saya juga bergereja berjemaat di GBI, gitu. Senang sekali karena dapat kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang muda. Mungkin yang mendengar mungkin ada yang masih remaja, pelajar, atau mungkin kuliah, atau let's say single yang profesional gitu ya, kayak ada ya. Nah, saya berangkat dari fenomena-fenomena yang saya temukan ketika berinteraksi dengan orang-orang muda yang notabene ada di dalam gereja sih Kak Yada. Jadi apa yang saya cermati itu bukan yang terjadi pada anak-anak muda yang kayak nggak kenal Tuhan gitu. Tapi sebenarnya udah kenal Tuhan, mungkin pelayanan gitu, tapi masih sering kita bergumul gitu ya. Jadi anak-anak muda ini kadang datang ke saya tuh gini, kok orang tua saya tuh nggak bisa paham saya ya. Jadi nggak connect gitu, nggak bisa ngertiin gitu, sehingga terutama memang kalau pada usia-usia SMA, SMP tuh Kak Yada itu konflik-konfliknya tuh berasa banget gitu ya. Nah ini mungkin juga buat para mentor-mentor remaja, mentor-mentor pemuda, kita ini memang harus memahami bahwa ada nih fenomena ini Kak Yada, ada fenomena di mana anak itu merasa orang tuanya nggak mengerti dia, jadi nggak paham dia. Sementara gereja akan sering mengajarkan hormati orang tuamu gitu, maka panjang umurmu di bumi. Nah, yang terjadi tuh konflik batin. Jadi di dalam benak anak muda ini terus terjadi pergolakan, terjadi rasa kok saya harus menghormati, kok saya harus istilahnya taat kepada orang yang nggak mengerti saya, kepada orang yang boleh dikata, yang saya sering dengar nih ya Kak Yada ya, kalau anak muda tuh suka gini loh ngomongnya. Orang tua tuh kebanyakan menasehati, tapi mereka sendiri tuh nggak ngelakuin, gitu. Jadi yang sering menjadi akar kepahitannya gitu ya istilahnya ya. Akar pahitnya tuh karena orang-orang dewasa di sekitar mereka, orang tua atau mungkin rohaniwan gitu ya, bisa gitu menasehati. Terus misalnya kalau mereka ada masalah apa tuh, lalu suka kalau ngomongnya ke saya sebagai psikolog, saya suka gini, isinya dinasihati suruh doa gitu. Jadi seakan-akan tuh kok orang gue nih bawa masalah gitu loh, hati gue nih galau gitu ya, pakai bahasa mereka gitu. Tapi cuman disuruh doa, oke aku udah doa, tapi aku nggak ngerti juga harus gimana gitu. Jadi struggling banget sih Kak Yada. Actually aku berusaha memahami dan mendengar suara mereka gitu ya.
pergumulannya tuh nyata. Jadi ada semacam pergumulan antara mereka tahu apa yang benar, mereka bukan nggak tahu. Jadi ketika kita pembina-pembina terus datang kepada mereka hanya dengan ini loh ayatnya, ini loh yang harus kamu lakukan, itu tuh rasanya kayak mereka jadi kayak, ah you don't get me. Kayak tuh kan sama, lu nggak ngerti juga gitu. Kayak cuman nasehatin, iya aku tahu, aku harus hormati orang tua gitu. Tapi nggak bisa gitu loh. Jadi apalagi kan kita tahu ya Kak ya, ada isu-isu apa namanya, rumah tangga yang tidak harmonis gitu ya, itu kan semakin merebak gitu. Dan itu juga terjadi di dalam komunitas gereja. Kita harus mengakui itu gitu loh. Nah, oke. Sekarang akhirnya saya coba ambil di angle sekarang tuh gini. Saya pengen ngomong nih sama adik-adik remaja, pemuda gitu ya. Oke, saya sebagai psikolog ingin kasih perspektif untuk mencoba memberi sudut pandang. Kenapa ya orang tua teh kok suka nggak nyambung sama saya? Kok nggak bisa pahamin saya gitu ya? Paling tidak ada 3 hal Biasanya ada gap gitu Kak ya. Itu dia. Ada 3 hal yang saya ingin sharingkan gitu. Yang pertama betul sekali yang Kak Yada bilang, ada gap. Gapnya kan jelas ya, kalau gap umur mah jelas ya Kak Yada. Orang teh bisa jadi orang tua kan paling nggak umur 25-an, 30 ya. Berarti kan antara anak dan orang tua tuh sudah beda sekitar minimal 25 tahun. Betul ya? Minimal 25 tahun bisa lebih gitu. Kadang orang sekarang juga menikah kan udah umur 27, 30 gitu. Jadi sudah jelas ada gap usia gitu. Jadi ada gap kesenjangan cara berpikir, itu pasti. Nah, yang saya mau soroti Kak, yang hari-hari ini lagi in banget sampai muncul istilah zaman now, ya kan? Kan belum lama teh muncul istilah zaman now gitu ya. Sebenarnya kalau kita serapi apa sih zaman now? Sebenarnya gini Kak Yada, munculnya internet, munculnya dunia maya itu membawa perbedaan yang signifikan banget, membawa perbedaan zaman yang sangat beda sekali gitu. Nah, orang tua remaja dan pemuda sekarang itu kan rata-rata generasi X gitu ya. Jadi kelahiran tahun 80-an sebelum gitu. Yang kita dulu tuh nggak ada internet gitu. Kita dulu tuh pakai telepon rumah gitu. Kita dulu tuh wawasan kita tentang dunia tuh hanya sebatas pada apa yang kita misalnya gimana, belum pernah pergi keluar Jawa, ya kita nggak tahu luar Jawa, hanya mungkin dari buku geografi, gitu-gitu aja kan. Tapi coba anak sekarang kayak lihat peta, gitu. Tapi coba anak sekarang, kalau luas sekali wawasannya. Luas banget, jadi apa yang masuk di wawasan itu boleh kata unlimited, jadi nggak terbatas. Oleh sebab itu, memang ada kesenjangan yang cukup nyata, mempengaruhi pola pikir Kak Yada. Pola pikirnya berpengaruh banget, mempengaruhi cara memilih apa yang baik dan yang tidak baik, itu mempengaruhi banget gitu. Sehingga boleh dibayangkan antara kita remaja dengan orang tua itu kalau sudah mau ngomong tentang satu hal, sebenarnya tuh sudah membawa kacamata yang berbeda gitu. Jadi nanti pasti akan ujung-ujungnya jadi kayak nggak ketemu gitu, kayak konflik. Misal apa ya? Misal deh, hal sepele deh, kayak mau memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, itu kan sampai sekarang tuh masih jadi isu, gitu ya. Misalnya si anaknya pengen apa? Yang lagi keren teh sekarang. Oh, saya mau masuk. Ada udah sekarang prodi bikin games, gitu ada loh. Jadi ada beberapa yang prodi bikin games. Bapaknya bilang, mamanya bilang, lu mau kerja apa? Gitu kan? Nah, karena jadi apa? Atau misalnya dia ingin masuk institusi tari, nah ingin menjadi musisi gitu. Orang tua tuh bisa bilang, lu mau kerja apa gitu? Karena orang tuanya bawa mindset zaman dulu kan kayak ada, bahwa kalau karir yang baik tuh, yang kamu bisa jadi pegawai negeri, yang kamu bisa, ya kan? Yang kamu nanti bisa dapat tunjangan, bisa dapat pensiun dan sebagainya. Nah, kebayang ya gap ini. Jadi saya mau ngomong ke teman-teman muda bahwa bisa jadi isunya tuh bukan masalah orang tua nggak sayang, karena sering Kak Yada dipersepsikan oleh anak sebagai orang tua nggak sayang mereka. Padahal akar masalahnya tuh karena ada gap wawasan, gap usia, beda persepsi, beda pola pikir, beda gitu. Itu isu pertama.
Terus yang kedua, saya tuh pengen mengajak teman-teman muda juga memahami orang tua kita, orang tua kalian itu nggak sekolah untuk jadi orang tua. Jadi, jadi waktu mereka menjadi orang tua, mereka tuh juga nggak dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, hasil-hasil penelitian, itu tuh enggak gitu. Mereka menjadi orang tua dengan berbekal bagaimana mereka dulu dibesarkan oleh orang tua, ya kan? Kebanyakan begitu. Sehingga yang Turun-menurun sering, Kak ya. betul, jadi kayak warisan gitu loh Kak Yada. Nah, generasi X itu kan masih dibesarkan oleh orang tua yang boleh kata kalau di timur tuh agak otoriter. Dalam arti gini, contoh otoriter tuh gini, nggak ada tuh kamusnya kita dulu membantah orang tua, nggak ada kan? Oh Kayak iya, misalnya, kita takut sama orang tua waktu itu. oh nggak ada. Misalnya orang tua Iya, bilang, kamu masuk fakultas ekonomi gitu misalnya. Udah nurut, dulu. gitu. Nurut. Nggak ada tuh kayak, kenapa saya harus begitu? Apa alasannya? Nah, waktu generasi orang tuanya teman-teman muda itu, kalau kalau berani nanya ke orang tua, dibilang kurang ajar kan? Ya kan, Oh kayak iya. itu kan dibilang kurang ajar. Nah, pada saat sekarang si orang tua ini punya anak teman-teman muda ini, ketika Anda kemudian mulai bertanya, kenapa harus gitu, kenapa nggak begini, pakailah kacamata model dulu, kurang ajar nih anak gua gitu. Terus nanti ada orang tua yang bilang gini kayak ada, saya akan tunjukkan siapa bos di rumah ini. Ada tuh. Bos. Jadi masih ada yang gitu. Karena waktu saya tanya ke si orang tua ini, lah saya dulu orang tua saya juga begitu. Di rumah tuh harus jelas hierarkinya gitu. Hierarki bahwa saya bosnya gitu. Kepala keluarga dan bos agak beda sih Kak Yada ya. Kalau ini lebih ke kayak peran, pokoknya kalau papa bilang apa lu harus turut, nggak boleh protes gitu istilahnya gitu ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman muda menyadari bahwa ya orang tua kita nggak tahu gitu loh, nggak tahu bahwa mungkin pendekatan yang mereka lakukan terhadap Anda itu nggak pas. Itu yang kedua Kak Yada. Yang ketiga, Ya. ini banyak terjadi Kak Yada. Saya pengen mengajak teman-teman muda, apalagi yang udah remaja ya, udah mulai gede, pemuda, orang tua kalian tuh mungkin juga sedang bergumul dengan banyak hal Kak. Bergumul dengan dirinya, bisa jadi ya. Jadi dirinya sendiri juga punya masalah. Bergumul dengan, kalau sekarang kita ngomongin lagi COVID, bergumul dengan masalah ekonomi. Itu kan Ya. clear banget gitu ya, namanya dia sebagai apa, pencari nafkah gitu misalnya. Bergumul mungkin dengan masalah pas dengan suami istri, jadi masalah relasi, ada juga pergumulannya. Bergumul mungkin dengan masalah di pekerjaan gitu ya, di kantor dan sebagainya. Jadi orang dewasa, ini yang saya pengen bilang ke teman-teman muda, orang tua tuh ibarat bawa ransel, isinya tuh banyak gitu. Sehingga saya tidak mengatakan bahwa terus berarti mereka, karena mereka punya banyak masalah mereka berhak marah seenaknya, enggak loh ya, enggak gitu juga gitu. Cuman saya pengen mengajak teman-teman muda mencoba membayangkan menjadi orang tua tuh banyak tanggung Gak gampang. jawabnya. Ya, ya kayak Sangat misalnya kompleks lah, permasalahannya Kak ya. betul, simple deh Kak, listrik rumah mesti Iya. tetap nyala gitu ya. Air pump mesti Kuota. dibayar, misalnya kuota tetap mesti dipenuhi, uang sekolah, uang kuliah, itu kan yang kalau kalau adik-adik teman-teman muda mencoba membayangkan nggak gampang juga sih gitu loh, nggak gampang memikul beban mereka tuh juga nggak gampang gitu. Jadi ketika mereka penuh dengan beban dan mereka belum tahu cara mengolahnya, bisa jadi batas emosi mereka tuh juga tipis Kak Yada. Sumbu pendek Jadi ya Kak. tumbuh pendek. Jadi ketika anak nih mau ngomong atau mau mau ngajak diskusi, orang tua tuh kayak nggak punya kesabaran gitu loh Kak, nggak Ya. punya nggak punya rentang emosi yang cukup gitu untuk menghandle. Kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi saya mencoba mengajak lah teman-teman muda untuk tidak hanya jatuh pada bilang orang tuaku tuh benci aku. Nah, gitu. Karena itu sering saya dengar. Like orang Ya. tua saya nggak sayang saya, orang tua saya tuh apa? Memang pemarah, orang saya tuh dibenci, saya tuh nggak disukai gitu. Jadi mungkin pesan itu sih yang saya kepengen coba teman-teman muda renung dulu gitu, jangan kebawa emosi juga. Tapi coba lihat, mungkin orang tuamu sendiri juga struggle gitu di dalam satu dan banyak hal. Kira-kira kira-kira gitu Kak ya, dari perspektif menjawab mengapa orang tuaku tak memahamiku. Gitu kan ya. Nah, Ya. terus gimana dong gitu. Terus how gitu kan ya. Aku mau lanjutin dulu Bagaimana Kak. sikap kita sebagai Ah,
Gak apa Kak? Ya, bagaimana Lanjutin sekarang dulu. kita sebagai anak muda begitu Kak ya, untuk memahami Oke. orang tua kita ya. Aku juga kasih 3, Kak. Kan tadi 3 perspektif. Sekarang aku Ya, kasih tiga 3 lagi. perspektif. Tadi kan 3 perspektif ya. Ada gap, ya kan? Ya, Terus kemudian orang tua tuh nggak dibekali untuk jadi orang tua. Jadi mereka nggak paham gitu loh. Skill untuk jadi orang tua. Terus yang ketiga, orang tua tuh juga punya beban masalah mereka yang berat gitu. Jadi mereka nggak cukup sabar. Nah, aku menawarkan ke teman-teman muda, remaja pemuda, coba ada 3 hal yang aku coba tawarkan untuk kalian coba lakukan gitu ya dalam relasi dengan orang tua. Satu Kak, aku mulai dari yang paling dalam dulu Kak Yada, sikap hati ya, gitu ya, sikap hati. Nah kalau udah bicara sikap hati, aku pasti akan merujuk ke firman Tuhan lah gitu ya. Jadi kalau ku renung-renungkan Kak Yada, Alkitab tuh sebenarnya kasih kita contoh tokoh yang keren banget. Saya nggak cerita ayatnya, tapi nanti kalau teman-teman pengen baca, bacalah kisah kehidupan Daud di 1 Samuel ya. Kalau saya renungkan gini, sikap hati yang seperti Daud ketika diperhadapkan dengan sikap ayah kandungnya dan ayah mertuanya. Nah, ya, coba satu ya, Daud. Daud kan anaknya Isai itu kayaknya. Coba, ya, anak ke-8. Pas Nabi Samuel nyari untuk siapa yang mau jadi raja, yang dibawa sama Papa Isa ini cuma 7 anak loh. Dia tuh kayak abang-abangnya. dianggap, dia tuh kayak dianggap nggak ada gitu loh. Coba kita bayangkan kalau jadi dia ya. Itu kan Daud tuh menerima perlakuan tidak adil, betul. Kayak dianggap cupu gitu loh, dianggap nggak keren, Ya, dianggap nggak gagah. Ini kan sering dialami anak-anak remaja toh, kayak merasa orang tuaku lebih sayang sama kakak gitu ya, orang tuaku lebih sayang sama adik, aku tuh bukan apa-apa gitu kan. Itu ya, satu, lihat coba Tuhan udah kasih contoh buat kita gitu ya. Daud sama ayah kandungnya dianggap bukan siapa-siapa, dianggap nomor sekian gitu ya, diremehkan lah kalau boleh ngomong. Ketemu sama si Om Saul, Raja Saul gitu ya, yang awalnya tuh jatuh hati karena dia menang sama Goliat kan, jadi dia keren ya, gitu toh. Tapi lama-lama kok jadi malah merasa disaingin sama Daud, ya kan? ya, Bahkan kan Saul kemudian jadi mertuanya tuh karena si Daud nikah sama Mikal, meskipun itu jebakan juga ya, kan, jebakan yang gagal ya, gitu kan. Karena Daud ditawarin Mikal supaya pergi ke bangsa Filistin, ternyata nggak mati Daudnya gitu. Daudnya balik dengan ya, malah menang. kemenangan, malah menang, Iya, dapet lah, tambah keki si Saul ini kan ya. Si Saul ini keki, iya, singkat cerita, Daud sama ayah mertuanya itu berapa kali dicoba dibunuh loh teman-teman muda. Bayangin, coba bayangin ya kalau jadi Daud, udahlah sama papa kandung teh diremehin, sama ayah mertua tuh mau dibunuh gitu. Padahal dia tuh sudah melakukan yang terbaik berjasa. loh buat ayah mertuanya. Betul, dia melakukan yang terbaik. Nah, yang saya mau kasih pointing ke anak-anak muda, teman-teman muda tuh gini. Daud dicatat ya, 2 kali dia punya kesempatan membunuh Saul. Dan Ya, orang-orang di sekitarnya tuh sudah ngomong, itu kan ceritanya agak lucu kalau dibayangin ya Kak ya, karena kan Raja Saul lagi BAB lagi BAB. menyelesaikan, lagi BAB, Daud sembunyi di belakang, terus orang sekitarnya udah bilang, tuh, Tuhan sudah menyerahkan Raja Saul ke tanganmu untuk dibunuh gitu kan ya. Dan kalau pakai ukuran Ya, manusia Kak Yada, pantas dong Daud gampang bunuh banget Saul. Kak. Gampang dan pantas Iya, gitu loh. Karena dia tuh terancam. Jadi kalau aku membunuh dia ya pantas. Ukuran moral manusia. Tapi iya, kerennya Daud Kak Yada. Daud tuh enggak loh. Saya kalau renungkan itu ya, dan 2 kali dia punya kesempatan, dua-duanya dia tidak. Terus kata yang dipakai kan Daud bilang gini, dia tidak mau menjamah orang yang diurapi. berapa Kalau Tuhan? Iya, orang yang diurapi Tuhan, dia nggak mau menjamah. Saya tuh mikir gini, kalau dalam konteks anak dan orang tua, teman-teman muda, bagaimanapun orang tua kita, Tuhan sudah memilih mereka jadi orang tua kita gitu loh. Kayak kita lahir dari mereka. Jadi iya, kita nggak bisa hindari itu gitu. Saya juga merenung ya, kenapa firman itu dibilang hormati ayah ibumu titik. Nggak ada gini, hormati ayah ibumu ketika mereka baik padamu. Nggak ada gitu. enggak, Hormati ayah ibumu ketika mereka tidak munafik. Nggak ada. Benar-benar cuman hormati ayah dan ibumu, maka panjang umurmu di bumi. Dan Alkitab sudah mencatat bahwa ketika seorang Raja Daud melakukan itu benar loh, Tuhan buktikan bahwa sikap hati itu yang kemudian membuat dia tuh kayak berkenan ya. Dia tuh kan termasuk orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
gitu. Lepas dari akhir hidupnya dia gagal, itu lain cerita gitu ya. Sampai akhirnya saya juga jadi mengerti kenapa Daud bisa menulis tuh, kayak ada yang bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambutku. Nah, maksud saya gini, ke teman-teman muda, sikap hati teman-teman muda. Saya ngerti disakiti orang tua teh sakit gitu. Kayak saya pinjam istilah teman muda yang pernah ngomong sama saya teh gini. Mestinya kan mereka orang yang sayang saya ya, Kak. Kenapa mereka yang melukai saya? Iya sih, I get it gitu. Kayak iya, ekspektasimu tuh bener banget gitu. Tapi waktu kita sudah kenal firman Tuhan, ada jalan keluar gitu. Bahwa kita nggak bisa pilih loh, kita lahir di keluarga siapa itu nggak bisa kita pilih. Tapi sebenarnya pada saat kita memilih mempercayai apa yang Tuhan ajar, saya jadi merumuskan gini kayak ada. Kita menghormati orang tua kita tuh karena kita menghormati Tuhan gitu. Jadi kita going higher gitu. Jadi saya memilih menghormati orang tua saya seperti apapun orang tua saya karena saya meyakini Tuhan ada dan menghormati Tuhan, yes. Gitu. Itu poin 1, sikap hati dulu sih Kak, sikap hati. Karena poin 2 dan 3 agak sulit dilakukan kalau sikap hatinya belum bisa ke sana. Gitu. Ini dasarnya Kak ya. Dasarnya dulu nih Kak ya. Jadi kalau kalian ada yang merasa dilukai orang tua dan gini, saya suka ngomong kalau sama remaja ya, anggap orang tuamu teh nggak berubah gitu. Saya kasih skenario terburuk. Jadi saya kasih the worst skenario. Anggap orang tuamu teh nggak berubah. Yang bisa kita rubah kan diri kita. Gitu loh. Gitu. Nah, jadi poin 1 sikap hati Kak. Sikap hati yang memutuskan untuk menghormati orang tua kita sebagai bentuk kita menghormati Tuhan dan kita percaya Tuhan ada. Menurut saya itu penting. Karena kalau kita bilang kita percaya Tuhan tapi kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan, itu kan agak aneh ya Kak ya. Ya kan? Kalau kita percaya Tuhan dan kita lakukan apa yang Tuhan bilang gitu. Dan hal paling sederhana adalah hormati orang tua. Itu sikap hati Kak, itu dulu. Terus kedua, bagaimana cara supaya bisa ada koneksi. Saya mungkin akan meminta atau menyarankan gitu teman-teman muda nih, coba berkomunikasi. Jadi gini, kalau kadang saya ngobrol sama orang tua Kak Yada, orang tua tuh kadang kalau anak, apalagi anak remaja tuh kalau sudah merasa tidak dimengerti, mereka shut down Kak Yada. Jadi mereka udah nggak mau ngomong, kayak udah gini, malas lah, ntar ngomong pasti ribut. Jadi terus menutup diri, terus larilah ke temen atau ke games atau ke internet. Jadi yang suka saya dengar tuh orang tua remaja tuh ngomongnya gini, anak saya Bu, sekarang kalau ditanya jawabnya pendek-pendek. Kalau diajak duduk ngobrol bareng kayak mukanya nggak seneng gitu, terus dikit-dikit liatin handphone gitu, lama-lama orang tuanya jengkel gitu. Jadi teman-teman muda nih kalau saya boleh suggest gitu ya, cara untuk setelah sikap hatimu kamu putuskan mau belajar menghormati orang tua, coba turunkan dinding yang sudah kamu bangun gitu loh, karena luka hati itu. Beri kesempatan untuk orang tuamu tuh masuk lagi ke hidupmu. Gitu. Beri mereka kesempatan untuk mendengar apa yang menjadi unek-unekmu gitu. Tapi kuncinya, nah ini yang saya lihat teman-teman muda tuh sering kebablasan tuh gini. Cara ngomong Kak Yada. Jadi cara ngomong yang nyolot, nggak sopan, itu nggak akan efektif untuk teman-teman menyampaikan isi hati teman-teman kepada orang tua. Tapi nanti saya pasti dengar ada anak-anak muda bilang gini, lah papa mama saya duluan kok Kak kalau ngomong bentak-bentak. I know. Itu juga nyata gitu. Itu juga nyata. Nah, yes, orang tua kita juga kadang-kadang kalau ngomong emosian. Oke. Maka belajarlah sebagai anak remaja, anak muda tuh cari momen yang hatinya papa mama teh lagi kelihatannya oke gitu loh, lagi pas, lagi enak. Beri mereka kesempatan untuk mengenalmu. Jadi komunikasi hanya bisa dibangun kalau ada niatan, terus cara ngomongnya Kak Yada. Jadi cara ngomong yang nggak kurang ajar, nggak sopan gitu loh. Karena bagaimanapun orang tua kalian tuh lahir di generasi yang sangat mementingkan, kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh tuh loh Kak Yada. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya unggah-ungguh itu apa? Ya, tata krama. Tata krama Kak ya, harus tahu tata krama begitu ya.
Sopan santun, sopan santun. Betul. Apa pilihan kata yang tepat untuk diucapkan ke orang tua misalnya? Itu kan juga harus sesuatu yang kita kita pelajari kayak itu sebagai anak muda. Jadi kunci nomor 2 komunikasi. Kunci nomor 3 Kak Yada, ini yang saya coba sampaikan ke teman-teman muda. Coba, yes, orang tuamu mungkin salah, ya orang tuamu mungkin melukaimu, tapi coba bercermin balik ke dirimu sendiri dulu. Apakah teman-teman muda sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu? Jadi poin ketiga, ngaca, lihat, evaluasi diri. Evaluasi diri, lihat. Saya sendiri sudah melakukan tanggung jawab saya nggak sebagai anak? Apa sih tanggung jawab anak? Kalau teman-teman masih sekolah, tanggung jawab utama Anda ya akademis. Itu nggak bisa dihindari. Kalau Anda masih sekolah, Anda masih kuliah, apalagi dengan biaya orang tua, maka bertanggung jawab atas pelajaranmu, atas kuliahmu adalah tugas utama, adalah tanggung jawab. Gitu loh. Karena kalau kita mau fair-fairan, seringkali kan ini dua belah pihak ya Kak. Orang tua tidak bisa mengerti karena anaknya tuh main game terus, nilainya kebakaran gitu kan. Ya kan? Jadi kayak ada dua belah pihak gitu. Jadi buat teman-teman muda, coba ngaca dulu. Jangan selalu bermain menyalahkan gitu ya. Jadi menyalahkan orang tua, menyalahkan situasi gitu. Tapi coba lihat ke dirimu. Kamu sendiri udah lakukan kewajibanmu nggak? Itu satu ya, tanggung jawab utama misalnya sekolah. Kalau yang sudah bekerja, tanggung jawab dalam pekerjaan. 2, namanya Anda masih tinggal di rumah. Ya kan? Nah rumah itu kan space bersama. Apalagi kayak sekarang, everybody at home kayak ada. Semua orang di rumah gitu ya. Coba tanya ke dirimu sendiri, kehadiranmu di rumah itu membawa joyful atau bikin emosi gitu loh. Kapan kamu membawa joyful? Kamu membawa joyful kalau kamu tuh ringan tangan. Maksudnya gini, kalau lihat sampah belum dibuang, kamu inisiatif. Kalau lihat ada kotor atau apa di rumah, nggak semuanya harus mama gitu, nggak semuanya harus disuruh baru jalan. Jadi ada orang tua juga kalau lihat anak memelihara rumah, anak berinisiatif mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Jadi kayak peka sama lingkungan gitu loh, kayak ada lihat situasi sekitar. Ini apa ya? Misalnya, kamu tahu orang tua lagi kesulitan ekonomi gitu ya. Ya, ukur-ukur deh pakai kuota, apa yang lebih penting, akademika atau apa, pakai listrik atau apa dan sebagainya gitu loh. Jadi ada timbal balik, ada tenggang rasa. Anak sekarang masih tahu istilah itu nggak ya? Saya tuh agak ragu. Ada tenggang rasa tuh gini loh. Mencoba itu PKN zaman saya SD Kak. Tenggang rasa itu. Makanya Kak. Yang Jawa tepos liro ya. Ada tepos liro. Nah, coba teman-teman muda, kalian tuh Tuhan kasih kok kemampuan, kalau bahasa kerennya tuh empati, bahasa psikologinya tuh empati. Empatilah. Karena saya sering ketemu gini loh, teman-teman muda ya. Kadang-kadang gini, kalian tahu lah orang tua kalian penghasilannya mungkin bukan businessman. Katakanlah, let's say penghasilannya tuh cukup menengah. Lalu terus orang tua kamu handphonenya, let's say yang harga 3 jutaan, 4 jutaan. Terus kamu karena pergaulan, kamu minta handphone yang berharga 8 juta, 10 juta. Coba dipikir gitu. Coba dipikir gitu. Is it pantas gitu? Pantas nggak sih gitu? Karena gini, kadang ada orang tua yang berusaha memenuhi, sampai akhirnya salah langkah gitu ya Kak Yada ya. Jadi berusaha memenuhi keinginan anak, karena anaknya ngotot kalau nggak pakai handphone itu, nggak pakai sepatu itu, maka aku diejek oleh teman dan sebagainya lah. Ada banyak cerita-cerita seperti itu juga. Nah itu karena kan generasi swak Kak ya. Nah itu, yang sneaker harganya jutaan, yang apa tuh Kak? Kaos harganya jutaan. Terus sekarang sebenarnya bagus Kak. Pandemi ini bagus Kak. Kenapa? Coba sekarang saya tanya. Emang segala harga sneaker mahal, kaos mahal tuh sekarang bermanfaat ketika pandemi? Coba. Nggak bermanfaat Kak. Makanya mau dijual juga nggak. Jadi itu kan barang-barang yang harga aslinya sebenarnya nggak segitu, tapi itu melambung hanya karena populernya gitu kan ya. Tren. Betul kan, tren. Sebenarnya pandemi ini ada sisi baiknya Kak menurut saya. Karena kayaknya manusia sebelum pandemi itu udah kayak
ngawur lah, hidupnya tuh ngawur. Jadi kayak konsumtifnya tuh ngawur banget gitu. Sekarang dengan Iya. pandemi ini, coba ayo, ternyata bisa toh nggak nge-mall, ternyata bisa toh nggak minum kopi mahal, ternyata bisa toh tetap hidup dengan, alah Iya. paling tiap hari juga pakai kaos oblong, pakai celana pendek, Iya. aja semua sepatu mahalmu juga nggak kepake gitu loh. Kayak kayak menunjukkan betapa fananya ya kalau pakai istilah kita tuh betapa ya elah gitu doang gitu. Yang selama ini kayaknya Betul. penting gitu. Jadi saya kira itu tiga Iya. hal sih Kak. Jadi sikap hati, membuka komunikasi, terus yang ketiga ayo teman-teman muda jangan terus nyalahin orang. Tapi coba lihat ke dirimu, ngaca dulu. Sudah lakukan bagianmu enggak gitu. Itu sih saya kira Kak Yada apa yang saya pikirkan tentang topik kita malam ini ya dan yang saya coba sharingkan ke teman-teman. Wah, luar biasa sekali Kak Ira ini. Waduh, Puji Tuhan. membuka wawasan kita ini sebagai orang tua dan dari perspektif anak muda juga ini rupanya. Jadi Betul. dua perspektif ini yang harus kita perhatikan bersama. Nah, rekan-rekan muda yang sedang menyaksikan live Instagram ini, boleh yang mau bertanya untuk kita diskusikan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan akan saya bacakan. Nanti Kak Ira dan atau Kak Pinkan ya, Kak Pinkan Monggo akan Kak, yang enak yang mana? akan menjawab dan kita akan sama-sama mempunyai wawasan. Kadang-kadang kan kita hanya berpikir, oh, kok orang tua saya tidak memperhatikan saya. Nah, sekarang kan anak muda juga dituntut untuk belajar memperhatikan atau peduli dengan orang tuanya, begitu ya. Ini saya mau sedikit ulas sedikit apa yang disampaikan oleh Kak Ira atau Kak Pinkan, dan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Tadi Kak Ira di awal menjelaskan ada 3 hal yang menjadi permasalahan ya, mengapa anak muda merasa orang tua tidak memahaminya, begitu. Yang pertama, ada gap atau kesenjangan dari cara berpikir antara orang tua dan anak. Yang kedua, eh, orang tua mungkin belum paham menjadi ortu seperti apa, karena kan tidak ada belajar ya, sekolahnya menjadi orang tua itu nggak ada, begitu Yes, ya. Lalu betul. kemudian orang tua juga punya banyak pergumulan yang begitu kompleks sehingga dia tidak mungkin fokusnya bukan kepada anaknya atau apa, sehingga ini jadi salah satu permasalahan. Lalu kemudian yang Kak Ira tawarkan untuk anak-anak muda tadi ada 3 hal juga yang harus anak muda lakukan ya, supaya dia bisa mulai ada chemistry dengan orang tuanya, yaitu yang pertama sikap hati dulu ya, bagaimana hormat orang tua, mengasihi orang tua dan sebagainya, karena itu firman Tuhan ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, cara supaya komunikasi ya, membangun relasi, membangun komunikasi dari anak kepada orang tua. Lalu yang ketiga tadi yang Kak Ira tawarkan, bercermin apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai anak muda Yes. ya. Ya. Nah, ini tadi yang Kak Ira, yang saya highlight dari apa yang Kak Ira sampaikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Ya. Ya, saya akan bacakan yang mungkin nanti Kak Ira bisa jawab dan kita bisa diskusikan bersama. Ini dari Kak Cipto. Kak Cipto ini KPW Jakarta Timur ya. Nah, ini bertanya, apakah kalau orang tua sering banyak melarang anak, bisa mengakibatkan anaknya jadi minder? Nah, ini Kak Ira. Apakah jika orang tua banyak melarang anak bisa mengakibatkan anak menjadi minder? Nah, ini. Oke, Kak Ira. saya mencoba memahami apa yang ditanyakan Kak Cipto ya. Thank you Kak Cipto buat pertanyaannya. Gini, kalau minder yang dimaksud, minder ya, betul ya, minder ya Kak? Menjadi minder. Ya, minder. Minder yang dimaksud kemungkinan tuh gini, jadi merasa tidak percaya diri bahwa dia mampu melakukan sesuatu kan, ya kan? Nah, memang kalau orang tua tuh kadang saya menemukan gini, orang tua melarang tuh sebenarnya karena takut, ya kan? Karena takut. Jadi takut anaknya pergaulannya nggak bagus, takut banyak hal lah. Sehingga anak tuh diproteksi gitu. Jadi dilarang, diproteksi. Satu sisi, Kak Cipto, orang tua tuh harus sadar bahwa anak kan nggak selamanya akan ada di dalam pelukannya. Bahwa anak itu dari bayi, usia SD, remaja,
di usia 18 tuh ketika mereka 17 ketika mereka dapat KTP, sebenarnya secara legal negara pun menganggap dia orang dewasa. Artinya, mau tidak mau, orang tua memang akan sampai di satu masa harus harus rela melepas anak gitu, dalam tanda kutip. Nah, ini saya lihat orang tua di timur ya, culture kita itu kadang tuh sampai udah punya anak, si anaknya jadi udah ada cucu gitu ya, tetap diatur gitu, tetap dikekepin gitu loh, tetap dilarang-larang ini, larang itu. Nah, betul sekali bahwa itu sebetulnya tidak produktif kalau caranya hanya dilarang-larang tanpa dibuka ruang mendiskusikan mengapa orang tua khawatir. Jadi saran saya itu begini, daripada hanya sekedar melarang. Anak sekarang tuh butuh dibuka ruang diskusi. Oke, papa mama melarang misalnya. Alasannya apa? Argumentasinya apa? Faktanya apa? Anak mungkin punya pendapat. Tapi nggak gitu papa mama, ini begini. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan skillnya adalah kemudian skill bernegosiasi kayak ada. Jadi menemukan titik tengah. Nah, saya tahu ini menjadi agak sulit kalau orang tuanya tuh masih yang pakai pola pikir, pokoknya anak tuh nurut 100%. Nah, itu yang kemudian akhirnya anak, ini saya belakangan tuh banyak ketemu Kak Yada, orang tua yang ngomong gini, Bu, anak saya umur 30 tahun. Tapi nggak kerja, kuliah nggak beres, tiap hari nge-game melulu. Jadi udah terjebak di dalam game gitu ya. Bingung kan orang tuanya? Saya trace back nih mundur. Rupanya anak ini di masa-masa dia remaja, ketika dia pengen mencoba sesuatu, mengeksplor sesuatu, orang tuanya tuh atur-atur terus gitu loh Kak, larang-larang terus, ini salah, itu salah, itu salah. Sampai satu titik anak ini bilang gini, ya udah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Aku main game aja, gitu loh. Aku masukkan diriku di game aja. Dan kalau saya tanya beberapa orang yang main game ya, game tuh seru Kak Yada. We have to admit, game itu seru karena memberikan fun, terus memberikan pengakuan gitu loh Kak. Jadi gini, kalau di dunia maya aku nggak bisa menang, di dunia maya aku nggak bisa berkompetisi karena aku nggak diberi ruang, nggak boleh nyoba, nggak boleh salah. Lah kalau di game kan aku gagal, aku bisa repeat lagi. Aku cari strateginya lagi, aku ulang lagi, and then I win. Nah, yang saya mau bilang Kak Yada, manusia tuh punya kebutuhan untuk otonom. Kalau pakai bahasa Kristen Alkitab, kehendak bebas Kak. Jadi itu natural loh, nature. Jadi manusia tuh semakin dia bertumbuh usianya, dia semakin butuh ruang untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Nah, ketika orang tua karena sayang yang kurang tepat tidak memberi ruang itu, sebenarnya jadi kayak bonsai anaknya, Kak. Gitu loh. Nah, sekarang bonsainya tuh larinya ya kalau nggak narkoba, games, judi, gitu-gitulah. Dunia virtual tuh membuka banyak ruang ya untuk menjadi pelarian. Karena di dunia nyata nggak bisa punya productive life, dan larilah ke dunia virtual gitu. More and less, nggak berarti dunia virtual jelek ya Kak. Kita sekarang juga dunia virtual ini. Ini baik. Iya. Semoga menjawab Kak Cipto. Yes, kalau larangannya nggak jelas, bisa menciptakan inferioritas. Gitu loh. Ya minder istilahnya Kak Cipto, betul. Kan biasanya nih orang tua, maaf nih Kak ya, hanya melarang tapi tanpa menjelaskan mengapa kok hal ini dilarang pada anaknya. Nah, jadi kan berarti orang tua ketika memberikan sebuah larangan atau nasihat tentunya harus dengan sesuatu yang detail. Karena anak sekarang kan misalnya kritis nih Kak, iya, nggak boleh misalnya nonton film porno. Kenapa? Why? Kalau orang tua yang bisa menjawab, dia akan melihat situs-situs yang terlarang itu kan begitu Kak ya. Betul. Malah penasaran Kak. Jadi ada sifat di remaja, namanya kalau bahasa psikologinya tuh mencari sensasi Kak. Jadi itu karena efek hormon juga. Kalau kayak ada kalau kita dulu remaja tuh ya kan suka melakukan hal-hal yang nabrak-nabrak tuh malah seru gitu. Ya tahu ya. Jadi yang dilarang misalnya adrenalin Kak ya. Ya gitu. Nah pada saat remaja
mencoba hal-hal yang seru tuh kayak bagian dari perkembangan dia gitu. Nah, makanya perlu diarahkan gitu loh. Makanya perlu didampingi. Makanya kenapa di dalam pelayanan remaja tuh ada mentor, ada kakak pembina atau pemurid. Itu supaya kalau dia pengen nyoba tuh nggak bablas, nggak hilang gitu. Iya kan, kayak ada. Masalahnya sekarang tuh ya Kak, saya harus jujur bilang gini, kalau hilangnya sudah di yang dunia virtual, susah nariknya Kak. Terutama hari-hari ini kita akan banyak bicara tuh games online. Waduh, judi games online itu kan agak deket. Pornografi online, yes. Itu sebenarnya ya kalau udah terjebak di situ, untuk narik balik tuh butuh banyak usaha dan banyak hal. Agak susah gitu. Jadi makanya kenapa saya tuh suka ngomong ke orang tua, bedanya zaman kita jadi anak Kak. Kita dulu kalau dilarang teh paling nangis doang, terus larinya kemana? Nggak ada kemana-mana toh. Kita nggak punya pilihan gitu loh. Anak sekarang badannya ada di rumah, Kak. Tapi bisa kemana-mana gitu. Nah orang tua kan sekarang pikirnya, oh anak gua nggak keluar kok, tetap ada di rumah di dalam kamar gitu ya. But you don't know, di dalam kamar itu dia udah menjelajah dunia virtual yang you don't know. Dan itu juga nggak apa ya Kak, ngeri gitu loh kalau sudah terjebak di virtual world tuh ngeri. Sudah masuk adiksi Kak ya. Dan jadi kita tuh sudah mulai membicarakan adiksi Kak ya. Iya, karena pengaruhnya di otak tuh hampir sama seperti adiksi lainnya kayak narkoba dan sebagainya. Wah, luar biasa. Memang berarti orang tuanya harus peka juga ya dengan anak, takutnya hal-hal yang sifatnya adiktif bisa menjadi pelarian begitu Kak ya. Nah, ini ada komentar nih dari Kak Andreas Agus. Ini ya. Hai ini Kak. Mengomentari tadi yang disampaikan Kak Ira tadi, jarang ya anak bungsu bisa memiliki kualitas seperti Daud. Biasanya kebanyakan si bungsu dapat perhatian lebih. Iseng-iseng aja kepikiran Kak. Semangat Kak Yada, Kak Ipin kan. Itu. Ini komentar dari Kak Andreas Agus. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Kak Jericho Thomas. Ini dari Kalimantan nih ya. Kak Jericho Thomas bertanya, Kak, bagaimana dengan anak yang tidak punya orang tua? Karena yang kita bahas kan adalah antara anak dan ortu. Nah, bagaimana mereka yang tidak punya atau tumbuh kembangnya tidak bersama orang tua? Nah, mungkin Kak Ira boleh menjawab. Disitulah kita dan gereja ada, Kak Yada. Kalau saya akan jawab begitu. Karena gini, saya nggak punya anak kandung, Kak. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah merasa kurang. Karena saya tahu ketika saya tidak Tuhan kasih anak kandung, berarti porsi hati saya ini bisa untuk melayani yang lain. Gitu. Jadi bisa untuk melayani yang seperti kakak tadi bilang, ada anak-anak yang broken banget, orang tuanya nggak ada, gitu ya. Jadi disitulah gereja hadir, disitulah kita ada, gitu. Kita yang care sama generasi, kita yang punya hati, mau melayani. Karena gini, orang tua kandung penting, tapi bukan segala-galanya. Karena kita juga melihat ada banyak orang-orang yang berhasil, bahkan ketika keluarganya broken, karena apa? Karena ada sosok pengganti yang bisa memberikan kasih sayang, yang bisa menunjukkan bahwa ada kasih gitu. Gitu Kak Yada. Jadi menurut saya itu bukan deadlock. Dan buat saya sendiri, buat saya pribadi, di poin sekarang saya paham kok, ada orang-orang yang Tuhan tidak karunia anak kandung supaya dia punya ruang untuk anak-anak yang lain. Karena kalau kayak Yada, saya udah punya anak kandung, otomatis kan fokus Anda, tanggung jawab pertama Anda harus ke keluarga kandung, toh? Ya kan? Jadi selalu ada apa ya? Saya tuh selalu kagum dengan Tuhan teh kayak nggak pernah kurang akal sebenarnya, kayak ada nggak pernah. Asal orang-orang yang digerakkan hatinya ini menyambut gitu loh. Jadi ketika memang di hidup kita dipertemukan dengan anak-anak yang seperti ini,
Ya coba kita cek hati Iya. kita. Kalau hati kita digerakkan, bukan berarti terus langsung ngambil anak kan ya belum tentu juga Kak. Tapi Iya. waktu kita hadir di hidup mereka, mengisi ruang yang kosong itu untuk nah ini poin penting Kak. Mengisi ruang yang kosong itu untuk membawa dia mengenal Tuhan. Iya. Karena seperti ayat yang dikatakan Daud kan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambutku. Buat saya, anak-anak yang nggak punya orang tua, kalau kita bisa tuntun mereka sampai mereka ketemu Bapa yang sejati, udah Kak, bukan terus seumur hidup dia jadi beban kita gitu loh, enggak gitu. Tapi ada satu momen kita istilahnya jadi calo gitu ya, jadi calo menunjukkan bahwa sekalipun kamu nggak punya orang tua, ya Tuhan. ada kasih. Nih aku tunjukkan lah, aku mengasihimu, aku memegang tanganmu ketika kamu struggle, kamu salah lagi, ya ayo kita balik lagi, kita berjuang bareng. Ada satu momen dia selesai dengan kita Kak, dia growing kok. Dia growing. Jadi Tuhan akan mungkin datangkan orang lain lagi lah di hidup dia. We never know. Oh iya, baik. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih Kak Ira nih. Jadi anak-anak muda yang mungkin bertumbuhnya tanpa orang tua bisa mencari kakak rohani atau mentor yang bisa menjadi orang tuanya, begitu Kak ya? Yes. Mementor dia untuk hidup semakin bertumbuh di dalam Tuhan, begitu ya Kak ya? Saya kira itu fungsi gereja Kak. Itu fungsi gereja. Ya. Jadi jangan sampai gereja tuh kehilangan esensinya komunitas tuh loh Kak. Jangan sampai gereja hanya kita jadi kayak EO, jadi bikin event demi event, tapi kita nggak punya relationship to each other. Saya kira gereja akan dibutuhkan Kak, karena di luar sana banyak anak-anak yang ya terluka, tak punya sosok orang tua, gitu-gitu banyak Kak. Makanya gereja hadir. Ya. Wah, luar biasa nih Kak Era. Ya, ini juga berarti kita sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan juga harus siap untuk menolong anak-anak ini ya, yang seperti ditanyakan oleh Kak Yeriko Thomas. Iya. Aku setuju banget, setuju banget. Makanya wah, luar biasa nih Kak Era. Kalau aku tuh kadang gini, setelah aku belajar kan sebelum aku belajar psikologi, aku dulu juga full timer, maksudnya aktivis di gereja gitu ya. Terus setelah aku belajar psikologi tuh aku tuh pengennya gini Kak, kalau semua pelayan-pelayan di gereja tuh ngerti bagaimana mengkonseling secara sederhana ya, ngerti bagaimana coaching gitu. Aduh, becoming very effective deh. Benar? Iya. Berarti kita harus kembali mengembalikan fungsi dari gereja ya Kak ya. Membalut hati yang luka. Sebagai keluarga juga bagi anak-anak yang tidak punya keluarga kan begitu Kak ya. Yes. Wah, luar biasa Kak. Terima kasih. Wah, ini sebetulnya banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan. Cuma ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi Kak. Waduh, sebetulnya seru sekali ini. Cuma ini sudah di warning ini sama timekeeper kita. 3 menit lagi Kak. Waduh. Ngobrolnya nanti kita harus ada sesi-sesi yang lain ini Kak ya. Mari Kak, mari dengan senang hati, Iya. Oke Kak, kalau begitu langsung saja mungkin Kak Ira mau kasih closing statement sebelum kita menutup percakapan atau bincang-bincang kita ini. Kak Ira mungkin kasih closing statement kira-kira 1 menit, begitu kita akan tutup dalam doa begitu. Oke. Ya, buat teman-teman muda, remaja, pemuda, saya tahu luka karena keluarga dan orang tua itu seringkali terasa sangat dalam ya, karena memang kita tuh punya harapan harusnya orang terdekat bukan orang yang melukai kita. Tetapi saya mungkin ingin mengajak teman-teman muda, kalau teman-teman muda percaya ya bahwa Tuhan tuh turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sebenarnya luka-luka yang Tuhan izinkan hadir di hidup kita, satu kali waktu justru akan menjadi kekuatan untuk kita bisa melayani orang lain, kita bisa mengerti luka yang dialami oleh orang lain. Dan teman-teman muda, generasi sekarang yang namanya keluarga broken tuh semakin banyak. Jadi ini bukan hal yang sepele sih menurut saya. Makanya kalau teman-teman muda mungkin keluargamu broken, nggak usah minder, nggak usah merasa kecil. Tapi coba tanya sama Tuhan, kenapa aku lahir di keluarga ini? Tuhan tunjukkan bagaimana saya harus menyikapi, tunjukkan orang-orang yang bisa ketemu menjadi mentor buat saya, tunjukkan buku-buku yang tepat untuk saya baca, atau
atau mungkin sekarang podcast-podcast yang tepat untuk saya dengar, siaran-siaran di internet yang pas untuk saya dengar, supaya saya bisa bangkit buat generasi saya. Saya pengen mengajak teman-teman muda, pada akhirnya teman-teman, kalau kalian bisa overcome luka dengan keluarga, kalian akan siap untuk nanti membangun keluarga kalian. Karena kalau kalian masih bawa luka dengan keluarga akarmu, ketika nanti kalian membangun keluarga yang baru, sangat besar peluang kamu akan melukainya lagi. Jadi itu satu fenomena yang kita nggak bisa hindari. Orang terluka masuk dalam pernikahan, yang awalnya kita mencintai pasangan kita, tapi akhirnya kita jadi melukai. Anak-anak yang diberikan ke hidup kita pun jadi terluka, karena kita sendiri masih luka. Jadi, saya encourage banget teman-teman muda, remaja, kalau masih ada luka-luka karena keluarga, cari bantuan, cari pertolongan, minta Tuhan sembuhkan, supaya nanti ketika kamu membangun keluargamu, kamu siap gitu. Dan itu kerinduan saya sih Kak Yada, agar setiap keluarga tidak mengulang kesalahan generasi di atasnya. Tapi kita bisa mewariskan kepada generasi di bawah kita satu pola keluarga seperti yang Tuhan mau Kak Yada. Seperti yang Tuhan maksudkan ya. Keluarga ilahi yang benar-benar membawa kasih Tuhan, membawa kerajaan Tuhan di secara kecil gitu di keluarga. Keluarga kuat, masyarakat kuat. Masyarakat kuat, gereja kuat, bangsa kuat. Itu sudah jadi rumusnya gitu. Makanya that's why my heart untuk keluarga, teman-teman muda, lihat panjang gitu. Jadi jangan cuma selalu lihat pada lukanya saja, tapi luka itu nanti bisa, kalau sembuh, kamu bisa jadi orang yang powerful banget, karena kamu bisa help others yang punya luka yang sama. Thank you Kak ya. Wah, luar biasa nih Kak. Terima kasih Kak. Terima Berarti kasih. kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, ya. Yes. Tetapi kita bisa menentukan atau memilih arah langkah kita ke depan. Tentunya sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan begitu Kak ya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ira, ini buat sharing-sharingnya, luar biasa, memberkati setiap kita anak-anak muda dan juga mungkin kita yang sekarang dewasa muda menjadi orang tua. Ini saya sebagai orang tua juga belajar memahami anak saya ini jadinya. Betul Kak Yada. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa ya Kak ya. Oke, sobat muda, kita akan tutup pertemuan dalam doa. Nanti saya akan tanya sama Pak KPD, apakah nanti kita bisa lanjut di part 2 atau tidak? Monggo, tapi tentukan saja nanti, tunggu saja nanti part 2 kita dengan Kak Ira lagi bisa bincang-bincang begitu ya. Siap. Oke, mari kita berdoa. Ya, saya bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berbincang-bincang, berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan dan juga tentang sesuatu hal yang kami boleh pelajari, bagaimana kami membangun keluarga, bagaimana kami memposisikan diri sebagai seorang anak dalam keluarga. Biarlah Tuhan terus memberikan kami hikmat marifat untuk kami bisa menjadi sosok anak yang baik dan kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Kak Ira yang boleh memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu dan juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kami, membuka wawasan kami dan kami semakin mengerti. Kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan pelayanan kami dan juga dalam kehidupan sosial kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati rekan-rekan muda yang saat ini menyaksikan, biarlah mereka juga mendapatkan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri pertemuan malam hari ini, Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Ira. Terima kasih. Kak Fani. Terima kasih rekan-rekan muda. Terima kasih Kak Fani Pandong. Ada Alvin. Hai Alvin. Thank you Kak Gus. Thank you. Yes. Terima kasih juga Kak Joel. Tadi Kak Joel juga bergabung Kak, dengan ya. kita. Oke. Ada Better Youth Bandung. My home dulu. Ketika saya remaja. Thank you very much. Terima kasih. Ini Kak Leo juga bergabung tadi. Terima kasih Kak Leo. Thank you. Thank you Kak ya. God bless. Kak, memberkati ya Kak. Salam buat keluarga. Sehat selalu. Shalom. Shalom.